Puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan channel kesayangan kita semua, Pavel 88 Channel akan memberikan sebuah informasi yang menarik ya tentang gereja yang lagi-lagi dipermasalahkan oleh manusia-manusia bersorban ini. Oke, salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, mohon maaf saya terpaksa ya membuat video mendadak dan tidak sempat lagi diedit-edit ya karena laptop saya sedang dipakai dan saya harus membuat video menggunakan HP saja. Ini ya sobat ya, beberapa ya orang ini ya, ada anak-anak juga di bawah ya, dari kecil anak-anak sudah diajar untuk melakukan aksi intoleran ya. Ini memang manusia-manusia biadab menurut saya ya, yang mengajarkan anak-anak untuk intoleran seperti ini ya. Lihatlah mereka ini sobat, ini ya, sejumlah warga menggelar aksi. Tahu nggak apa aksi mereka? Aksi mereka ini sedang mengusik ya renovasi sebuah gereja yang sudah berdiri 76 tahun lalu. Dan ya gereja ini akan direnovasi dengan uang gereja sendiri dan ternyata surat-suratnya sudah lengkap. Ya, tetapi masih saja diusik oleh manusia-manusia intoleran yang merasa superior di bangsa ini, merasa berkuasa di bangsa ini. Ya, inilah akibat ya Pak Mahfud MD tidak pernah bersuara tentang ini. Akibat Pak Mahfud MD hanya ngurusin Paul Sang, hanya mengurusi Syafruddin Ibrahim. Dia lupa ya di depan mata dia ya, di bangsa ini terus ya hampir setiap bulan ya, bahkan setiap hari mungkin ya, kita mendengar ya tindakan-tindakan intoleran seperti ini sobat. Ini ya. Yes. Ya, surat apa kesepakatan bersama lah, apalah macam-macam ini ya. Nah, kita lihat ini ya. Ini dimuat 1 April 2022 ya, dan ternyata saya lihat di YouTube belum ada ya yang ngangkat ini ya. Ya, saya menemukan berita ini. Ya, warga pertanyakan izin renovasi gereja di Desa Tempeh ya, Tengah Lumajang. Saya heran ya, untuk renovasi gereja saja ya orang harus butuh izin. Gimana sih? Apakah ada undang-undang ya renovasi gereja itu harus butuh izin? Bukankah ya ketika membangun gereja orang membutuhkan izin? Dan sebenarnya di bangsa yang seperti ini tidak perlulah ada surat-surat izin untuk bangun rumah ibadah. Bukankah Pancasila sudah menjamin, ya kan? Undang-undang sudah menjamin bahwa setiap warga ya berhak untuk memeluk ya keyakinannya masing-masing. Ini bangun gereja aja dipersulit ya. Ya, bukan hanya bangun gereja dipersulit, perizinan renovasi gereja pun masih dipersoalkan. Ini ya, warga pertanyakan ini izin renovasi gereja di Desa Tempeh, Tengah Lumajang. Lihatlah ini ya, manusia-manusia ini ya, nggak punya hati nurani kah kalian ini? Suka sekali ngusik ya rumah ibadah orang lain. Kenapa sih kalian nggak urus aja rumah ibadah kalian sendiri? Kenapa sih kalian nggak urus aja ritual ibadah kalian sendiri? Ngapain sih kalian harus ngurusin rumah ibadah orang lain? Hah? Ini ngeri loh ini ya. Dimuat oleh jatimharian.co.id. Ya, coba di cross check berita ini ya, apakah berita ini benar atau tidak. Tapi sepertinya ini berita benar ini ya. Ini mengerikan loh, menggelikan ya. Ini Lumajang, Jatim hari ini. Sejumlah warga mempertanyakan perizinan renovasi gereja Pantai Costa di Indonesia atau GPDI. Oh, gereja GPDI ya. Di Jalan Kabupaten ya Jamari kali, Jamari. Oke. Dusun Kampung Baru, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.
warga juga sempat menggelar aksi di depan bangunan gereja pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sore. Warga meminta pembangunan dihentikan dan dilakukan evaluasi terkait perizinannya. Minta ampun. Luar biasa ini ya. Gereja yang sudah berdiri, saya baca berita ini tadi, gereja ini sudah berdiri 73 tahun kalau saya nggak salah. Sekarang karena bangunannya sudah lapuk ya, dan jemaatnya semakin banyak, sehingga ya jemaat ini menggalang dana untuk merenovasi gereja mereka. Tapi dipersoalkan oleh manusia-manusia intoleran ini ya. Benar-benar ya, ajaran mereka ini benar-benar ajaran iblis ya. Tidak suka melihat orang lain beribadah, maunya mereka saja. Imron Fauzi, nah ini ya namanya Imron Fauzi ini ya, tokoh masyarakat desa setempat mengatakan pihaknya menunggu tindakan real dari pihak desa maupun di tingkat kecamatan terkait dugaan manipulasi data perizinan. Lagi-lagi ya fitnahan mereka ini ya. Secara sosiologis gereja ini kan dekat dengan MI. Saya nggak tahu apa tuh MI ya. Ya, SMPI dan Masjid Jamik. Apalagi kan ini dulu sebagai tempat tinggal. Bayangkannya mereka memframing sebuah informasi. Pemerintah harus tegas. Ada pelanggaran hukum di sini. Jadi jangan sampai ada pembiaran, ungkapnya. Ya, framing sampah ini akhirnya dibantah sendiri ya, dibantah oleh pemerintah ya, oleh pemerintah desa maksud saya. Menanggapi hal ini ya, sekretaris kecamatan ya, jadi sekretaris kecamatan Tempe Hani Pujionto menyampaikan administrasi bangunan tersebut semuanya atas nama gereja, baik mulai sertifikat maupun IMB dan lain-lain. Saya di sini ikut memantau saja ya, kata perwakilan dari camat tadi ya. Saya apa tadi camat ya? Iya, dari sekretaris kecamatan ya. Saya ya, sejak saya di sini izinnya memang atas nama gereja semuanya. Informasinya mau ditingkat ya, dibawa untuk jadi bangunan gereja ini mau ditingkat ya. Informasinya mau ditingkat. Dibawa untuk jadi dibawanya untuk parkiran dan atas untuk gereja ya. IMB renovasinya kan sudah 2-3 bulan kemarin turun. Makanya baru dibangun, jelas Pujionto pada jatimhariini.co.id. Jadi sebenarnya perizinannya sudah ada kawan-kawan. Jadi gereja ini mau dibuat bertingkat. Di bawah untuk parkiran ya, di atasnya untuk rumah ibadah. Untuk beribadah ya. Tetapi rupa-rupanya ada saja orang yang mempersoalkan ini. Ada saja orang yang kejang-kejang ya. Ini sudah jelas loh. Sekretaris kecamatan yang mengatakan bahwa sudah lengkap ya, bahkan IMB renovasinya kan sudah 2-3 bulan kemarin turun, jadi sudah ada ini. Apalagi masalahnya ini ya, informasi di masyarakat gereja tersebut sudah berdiri sekitar 73 tahun lalu kawan. Lihatlah ya, saya nggak tahu di mana Menteri Agama, di mana PGI ya, di mana ini Romo siapa itu, Romo siapa lah, nah nggak penting juga sih namanya itu ya, yang suka berkuar-kuar itu. Kenapa sih kalian tidak berkuar tentang ini? Di mana itu TV One dan lain sebagainya? Di mana Mahfud MD? Di mana ini? Ya, mana suara kalian? Ya, informasi di masyarakat gereja tersebut sudah berdiri sekitar 73 tahun lalu. Semula lahan tersebut dibeli seorang dan kemudian dibangun gereja kecil 73 tahun lalu, ya. Karena jemaatnya berkisar 80 orang dan membutuhkan lahan parkir, akhirnya dilakukan renovasi tersebut. Karena jemaatnya bertambah, tempatnya sudah tidak memadai, lahan parkir juga takut mengganggu orang, sehingga gereja ini mau direnovasi kawan-kawan. Selain itu, karena bangunannya sudah tua, ini ya penjelasannya ya. Selain itu, karena bangunannya sudah tua dan banyak retakan pada dinding. Jadi sudah tidak layak ya untuk dipakai. Akhirnya gereja itu sempat kosong beberapa tahun. Sedangkan jemaat melakukan ibadah dari rumah ke rumah hingga terkumpul anggaran untuk renovasi itu.
Jadi selama beberapa tahun memang gereja itu untuk sementara tidak dipakai karena bangunannya sudah tua. Takutnya terjadi bangunan rusak, roboh, ya akhirnya mereka ibadah di rumah-rumah. Dan setelah dana terkumpul, mereka ingin merenovasi itu. Datang nih manusia-manusia iblis ini bikin kacau lagi ini. Gak ada hati nurani, gak ada perasaan ya. Ya salah satunya warga yang tinggal ya tepat di dekat gereja mengaku tidak ada masalah dengan keberadaan gereja tersebut. Sebab sebelum ia lahir, gereja itu sudah ada lebih dulu, bayangkan. Tetangga aja nih, gak ada masalah ini. Saya gak tahu lagi nih, warga dari mana lagi yang provokasi ini. Ya, selalu bikin rusuh ya. Ini loh pengakuannya ya, tetangga ya. Salah satu tetangga yang tinggal tepat di belakang gereja mengaku tidak ada masalah dengan keberadaan gereja tersebut. Sebab sebelum ia lahir, gereja itu sudah lebih dahulu. Lihatlah kawan-kawan ya kelakuan mereka ini ya. Kita lihat dulu wajah-wajah mereka ini. Ya. Ini ya. Anak-anak sudah dibawa untuk aksi intoleran seperti ini. Mau jadi apa generasi bangsa ini? Ini orang tua memang otaknya intoleran, otaknya radikal, ya. Benar-benar otak mereka dikuasai iblis, ya. Ya inilah, karena apa yang mereka pelajari itulah yang mereka aplikasikan. Kalau yang Anda pelajari intoleran, yang akan aplikasikan intoleran. Kalau yang Anda pelajari ajaran iblis, yang akan Anda aplikasikan adalah ajaran iblis juga. Ya. Ya, apa yang Anda makan, ya, itu juga akan mempengaruhi ya tubuh Anda gitu loh. Itu ya. Atau ilmu apa yang Anda pelajari akan mempengaruhi pola pikir Anda. Ini kawan-kawan ya. Jawa Timur. Nah, ya, lihat memang ya bangunan coba kita lihat bangunan di belakang itu. Itu memang sudah retak-retak ini ya. Memang sudah tidak layak dihuni, dipakai. Ya, makanya mereka renovasi supaya bangunan ini bisa dipakai untuk parkiran di bawah dan di atasnya untuk pakai berobat. Nongol nih manusia-manusia nggak tahu ini ya. Aduh pemerintah, apa yang terjadi dengan bangsa ini pemerintah? Pak Jokowi ini kok masih dibiarkan gitu loh. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab dengan hal seperti ini? Apakah yang bertanggung jawab Menteri Agama? Ya, apakah yang bertanggung jawab Mahfud MD? Saya juga nggak tahu. Ya, ini kawan-kawan ya. Padahal suratnya sudah ada, izinnya sudah ada. Kok ada ya? Indonesia. Intoleran inilah mereka pelaku-pelaku intoleran. Mau apa lagi ini manusia-manusia ini? Ya kawan-kawan, ini di Jawa Timur ini ya. Warga Tempe, Tengah Lumajang. Ya Sobat Waras, mohon ya untuk viralkan video ini. Bantu viralkan ini. Supaya, karena saya lihat di YouTube sepertinya belum ada ini. Bantu viralkan ini. Supaya semakin banyak yang tahu inilah kelakuan mereka. Benar-benar mereka ini saya nggak tahu ya. Apa yang mereka pelajari. Ya. Apa yang mereka imani kok bisa seperti ini. Ya, Sobat Waras, terima kasih untuk kesetiaannya. Dan bagi Sobat Waras yang ingin membantu ya pembangunan rumah ibadah ya yang digembalakan oleh Pavel 88 Channel di sebuah desa yang juga rawan sebenarnya, ya bisa salurkan bantuan saudara lewat nomor rekening yang ada di deskripsi video, ya, Yayasan Kristus Agapes di rekening BRI. Ya, bantu Sobat Waras, terima kasih untuk setiap dukungannya. Akan saya tampilkan transparansi dananya di YouTube ini, channel ini. Terima kasih untuk kesetiaannya. Salam sejahtera, salam waras. Kita doakan ya renovasi gereja di Desa Tempe Tengah Lumajang supaya diberikan jalan keluar yang terbaik dan manusia-manusia otak-otak iblis ini ya bisa dihardik ya dan mereka tidak lagi melakukan aksi-aksi jahat seperti ini. Salam sejahtera, salam waras dan bye-bye. Salam.